Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, manusia dan iblis memang musuh abadi yang tak bisa terbantahkan lagi. Bagaimana tidak, sejak pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, iblis sudah menunjukkan pembangkangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang dilaknat Allah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda anak keturunan Adam hingga hari kiamat nanti. Bahkan di saat keturunan Adam dalam keadaan sakaratul maut pun, iblis datang dengan membawa tipu dayanya, agar dapat menyesatkan manusia. Inilah tipu daya yang dilakukan oleh iblis, kepada seorang yang mengalami sakaratul maut. Kita harus ingat, dari mana asal-usul makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tercipta. Maka dari situlah, unsur setiap penciptaan menjadi faktor utama, yang membentuk karakter dan sifat setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu, malaikat tercipta dari cahaya, yang tidak pernah sekalipun menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis yang tercipta dari api dikutuk untuk kekal abadi di dalam neraka. Kemudian manusia yang diciptakan dari tanah, diharapkan agar senantiasa merendah, dan tunduk pada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak heran, jika setiap perjalanan manusia menitik kehidupan di dunia ini, akan ada banyak ujian serta cobaan, yang bisa datang dari mana saja arahnya. Namun tahukah kalian, dari banyaknya ujian yang akan dihadapi oleh manusia berasal dari iblis laknatullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Tidak bisa dipungkiri dari ayat tersebut, kita sudah mendapatkan informasi, yang harusnya kita ingat, bahwa setiap apa yang kita dapat kita harus bersyukur. Agar kita tak terjerumus dalam tipu daya yang dibawakan oleh iblis laknatullah. Karena banyak sebagian manusia, menganggap informasi itu tidak penting, dan bahkan hanya dipandang sebelah mata. Padahal di dalam dunia ini, banyak anak cucu Adam yang terjerumus dalam tipu muslihat iblis, bahkan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Lihat saja sejak iblis dan Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi ini. Sedikit demi sedikit, manusia mulai melakukan maksiat, membunuh satu sama lain. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka dengan sombong mengaku sebagai Tuhan. Mirisnya, dengan melihat berbagai jenis tipu daya iblis yang menimpa kaum-kaum terdahulu, masih ada saja manusia di zaman sekarang ini yang sangat mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Bahkan yang paling tak masuk akal, terdapat segelintir manusia yang terang-terangan mengaku penyembah setan. Bahkan di suatu negara mengadakan berkumpulan pemuja iblis, malah akan dijadikan pertemuan terbesar para pemuja setan. Mendengar berita tersebut, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada suatu negara yang melakukan hal itu? Karena tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak menganggap iblis sebagai musuh umat manusia. Memang tak bisa dipungkiri, sumpah iblis kepada manusia tak bisa dianggap sepele. Bersama bala pasukannya, iblis akan melakukan cara apapun agar umat manusia terjerumus dalam kesesatan. Mengerikannya lagi, tipu daya iblis akan terus mengancam seorang manusia, sekalipun saat berada dalam kondisi sakaratul maut.
Hal tersebut sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rob, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka, selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, bisa kita bayangkan ketika setan yang sangat membenci umat manusia, datang menggoda saat kita sedang mengalami sakaratul maut. Padahal seperti yang kita ketahui, sakaratul maut adalah ujian yang paling dahsyat, yang akan dialami setiap manusia. Dalam beberapa riwayat, sakaratul maut sangat mengerikan, terkadang manusia merasa seperti ditusuk pedang ribuan kali. Ada juga yang seperti dikuliti, dan ada juga yang seperti direndam air panas yang mendidih. Lalu bagaimana jadinya jika manusia dalam kondisi tersebut, kemudian setan datang dengan menawai tipu dayanya? Ada di dalam kisah terdahulu, godaan setan yang datang saat sakaratul maut. Pernah diceritakan Mansur bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu seorang zuhud bernama Abu Zakaria telah berada di sekitar kehidupannya. Tak berselang lama, datang beberapa teman untuk menuntun kalimat thayyibah. Anehnya saat temannya mulai menuntun kalimat thayyibah, tiba-tiba Abu Zakaria memalingkan wajahnya dan tak mengucapkan kalimat itu sama sekali. Melihat hal tersebut, teman-teman Abu Zakaria masih berbaik sangka dan kembali menuntunnya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sayangnya saat kali ketiga dia dituntun, Abu Zakaria membentak dengan berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Tentu saja respon Abu Zakaria yang tidak biasa itu membuat temannya terheran-heran. Bahkan tak pernah mengira jika Abu Zakaria semasa hidupnya masyhur sebagai pribadi soleh, menolak mengucapkan kalimat thayyibah. Beberapa saat kemudian, ketika Abu Zakaria berhenti merasakan tekanan sakaratul maut untuk sementara, waktunya membuka mata sambil bertanya kepada teman-temannya, "Apakah kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" Dengan serentak teman-temannya menjawab, "Iya, kami telah menuntunmu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, namun engkau berpaling sebanyak 2 kali. Dan ketiga kalinya engkau berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.'" Abu Zakaria lalu bercerita, "Sungguh iblis telah datang kepadaku dengan membawa segelas air dingin yang sangat menggiurkan. Ia berdiri di sampingku seraya berkata, 'Apakah engkau membutuhkan air? Jika iya, katakanlah bahwa Isa alaihi salam adalah anak Allah, dan tentu saja aku berpaling dari godaannya.' Kemudian setan datang lagi dari arah kakiku dan berkata, 'Sakitnya sakaratul maut bisa hilang dengan meminum air ini, ambillah.' Dan aku kembali berpaling darinya. Lalu untuk ketiga kalinya setelah datang lagi dan berkata, 'Katakanlah tidak ada Tuhan, akan kuhilangkan sakitnya sakaratul maut.' Di saat itulah aku berteriak, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Jadi sebenarnya aku menolak dari godaan iblis itu. Bukan menolak untuk mengucapkan kalimat yang kalian tuntun." Dan benar saja, setelah menceritakan pengalaman saat sakaratul mautnya, Abu Zakaria kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu menghembuskan nafas terakhirnya, menurut Mansur bin Umar. Kisah Abu Zakaria tadi menjadi peringatan untuk kita, bahwa apabila seseorang telah dekat dengan kematian, terbagilah keadaannya menjadi 5 bagian. Yaitu hartanya untuk ahli warisnya, ruhnya untuk malaikat maut, jasadnya untuk ulat serta belatung, tulangnya untuk tanah, dan setan untuk merusak keimanannya. Dalam buku Rahasia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karya Imam Al-Qurtubi, dituliskan bahwa kejadian yang dialami oleh Abu Zakaria memang wajar, bahkan sering dialami oleh orang-orang soleh. Karena itu,
Setiap umat Islam harusnya membekali diri dengan iman dan takwa, agar terhindar dari godaan setan di waktu yang menentukan, seperti sakaratul maut. Sahabat Islam, semoga kita selalu mendapat hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita hingga nafas terakhir kita. Wallahu alam bishawab.